semua, welcome to Teens Online Service. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan yang luar biasa. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna, bisa diajak untuk bersama-sama untuk ibadah di tempat ini. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi, kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara menyampaikan sesuatu yang positif dan memberkati teman-teman. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon yang positif dan membangun di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya hari Minggu, 2 kali ibadah, jam 8 dan jam 10. Jangan lupa untuk mendaftar link yang sudah dibagi terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing, ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses di setiap minggunya mulai jam 8 pagi. Teen Online Service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link ke teman-teman lainnya supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam, Alpha Omega Church mengadakan worship and word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via IG Live, IG Son of Praise Official, dan YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama ya. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening yang ada di bawah ini. Itu aja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless. Halo, welcome back to Teens Online Service. Kita tahu di bulan ini, bulan yang spesial banget, kita ngebahas tentang gimana relationship dan khususnya hari ini kita mau belajar mengenai topik sebetulnya kalau kita itu mau dating, ya kan, mau berkencan kayak dating apps. Boleh nggak sih? Nah, mari kita simak sama-sama ya. Kalau mungkin di tempat ini kita menanyakan boleh nggak sih sebetulnya? Nah, sebelumnya kita tahu kan bulan Februari ini selalu terkenal dengan yang namanya Valentine, ya kan? Nah, kemarin siapa yang mungkin ngerayain Valentine sama sayang, yayang, dan lain sebagainya? Atau mungkin yang baru ditembak nih, ada yang baru jadian kayak misalnya, ya kan? Atau malah tiba-tiba kayak jadi introvert banget, kayak aku nggak mau kemana-mana nih Valentine. Atau apapun lah itu, karena mungkin kita mikir, kan nggak ada siapa-siapa, nggak punya pasangan dan lain sebagainya. Jadi tiba-tiba kayak introvert banget gitu. Nah, kemarin mungkin pas Valentine, lucu sih ya, waktu scroll-scroll gitu tentang IG kayak banyak banget pasangan yang merayakan Valentine, ya kan. Either itu mungkin dinner bareng, ya kan. Ada yang mungkin juga dapat bunga, ya kan. Mungkin bukan cuma bunga yang bunga-bunga flower gitu kan, tapi mungkin bunga deposito juga mau juga sih. Atau ada yang mungkin dinner date, ada yang bahkan mungkin keluar negeri, ya kan, dikasih surprise and everything. Nah, ada beberapa post yang menarik nih juga. Secara spesifik ada beberapa yang post karena mereka itu mungkin netizen yang lagi jomblo, single gitu kan. Nah, mungkin nih ya, kayak mereka langsung ngepost gitu, Valentine tuh bukan budaya kita. Wah, ya kan? Jomblo mintanya apa? Hujan. Yang pasangan-pasangan nggak mau nih hujan, kan mau dinner date, ya kan? Yang jomblo mintanya kalau beli coklat double diskon kok, kan kita jomblo gitu mungkin. Nah, hati-hati ya para jomblo diabetes nih. Nah, kata orang juga jomblo itu setia. Cie, setia loh, setia nih. Nah, karena apa? Setia sama kesendirian katanya. Nah, kalau kalian dipanggil orang jomblo, jangan mau nih, ya kan? Maunya dipanggil Jonas aja, bukan jomblo ngenes, tapi jomblo with happiness. Nah, sekali lagi kita mau bahas sesuatu yang mungkin sering dipertanyakan orang-orang ya, khususnya para jombloan, jomblowati gitu kan. Boleh nggak sih main aplikasi dating online?
Nah, pernah nggak sih kalian denger itu atau mungkin kalian pernah juga mungkin punya pengalaman install aplikasi dating online, mungkin kita mikirnya kan nggak cuma untuk dating dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin bisa kayak memperluas network, memperluas perkawanan, pertemanan dan lain sebagainya. Nah, hari-hari ini kan kayak ngetrend banget gitu ya, orang ketemu di apps, bahkan sampai married juga karena ketemu di dating apps itu. Nah, kalau pertanyaan boleh nggak sih main apps gitu kira-kira menurut pasangan kekristenan ataupun menurut Alkitab kira-kira kayak gimana ya? Nah, sekali lagi gereja tidak menyuruh setiap kita itu untuk pergi cari pasangan. Sekali lagi ya, bukan berarti kayak pembahasan hari ini berarti dianjurkan. Berarti kayak diharuskan nih pacaran nih, udah kayak bingung semua. No. Sekali lagi bukan gereja mau nge-push kalian untuk di zona itu. Tetapi sekali lagi kita mau membekali di tempat ini supaya kita juga waktu yang ingin mencari pasangan, kita bisa menemukan pasangan yang juga punya kualitas hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sebenarnya kalau tanpa aplikasi dating sebetulnya bener nggak sih kalau kita itu juga istilahnya membuka diri buat setiap kita yang jomblo nih ya. Orang yang nggak kenal tahu-tahu bisa kayak nge-follow kita. Or juga sebaliknya, ya kan? Kita mungkin nggak mengenal secara in person, secara langsung, tapi kita juga mungkin kayak follow mereka, terus tahu-tahu kayak komen. Bukankah itu juga memperluas pertemanan kita, ya kan? Kita memperluas dengan orang-orang strangers, orang-orang yang mungkin nggak pernah kita kenal secara langsung. Atau mungkin juga kalau kita kenalan di tempat fitness, tempat sepeda, dan teman-teman dan lain sebagainya, yang lainnya mungkin di komunitas-komunitas yang lain. Nah, sebetulnya kan konsepnya sama aja, cuman bedanya adalah ini bukan tempat public space yang secara onsite, ya kan? Tetapi sebetulnya dating apps konsepnya is about the same thing, ya kan? Kita mengenal teman kita yang baru lewat tapi aplikasi, yaitu secara virtual. Bedanya kalau kita lagi berolahraga, kita ketemu teman baru, itu secara langsung. Nah, aplikasi ini memang isinya sih beberapa orang memang dengan sengaja mereka juga cari jodoh tujuannya. Nah, kadang kalau kita ajak kenalan DM dan lain sebagainya kan kita kayak nggak ngerti ya orang ini single atau enggak. Tapi kalau di dating apps memang ada statusnya. Jadi jelas gitu, kayak lebih memperjelas, lebih fokus gitu. Nah, tapi dating apps juga bisa dipakai menjadi salah satu sekali lagi untuk memperluas pertemanan kita. Tapi, nah pertanyaannya boleh nggak ya? Sebetulnya bukan boleh atau enggak. Sebenarnya itu tanggung jawab sekali lagi ada di tangan kita. Kita juga perlu berhati-hati. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan nih saat kita menggunakan dating apps. Yang pertama, kita perlu waspada. Mari sama-sama ucapkan waspada. 2, 3. Waspada. Kenapa nih? Karena dating apps itu aplikasi yang didesain untuk orang-orang yang memang sedang mencari pasangan khususnya. Orang-orang yang ada di aplikasi tersebut pasti membuka diri untuk berkenalan dengan orang baru. Karena jelas nih dating apps, ya kan? Bukan cuma social media apps, tapi dating apps. So it's very focus, kayak udah tahu jelas nih tujuannya kemana. Nah, makanya kita juga perlu waspada. Ya kan? Kalau mungkin aja ternyata itu ada beberapa orang yang sengaja, ya kan, oknum-oknum yang untuk menyalahgunakan dating apps tersebut. Nah, kita perlu lihat nih, apakah tujuan lawan jenis saat kita itu menggunakan dating apps tersebut, itu karena di zaman sekarang ya, kita perlu banget untuk hati-hati. Banyak orang yang moralnya kurang bagus. Mereka memang cari untuk keuntungan buat diri mereka sendiri, cari pasangan untuk bersenang-senang, ya kan? Tetapi nggak serius. Nah, makanya kita perlu hati-hati nih. Kita pribadi yang perlu hati-hati. Kita pribadi yang harus jaga diri kita sendiri. Kita perlu tanggung jawab atas diri kita sendiri. Nah, yang teman-teman juga harus ingat nih, dating is about marriage. Mari sama-sama kita ucapkan 2, 3. Dating is about marriage. Kalau minggu lalu kita melihat, kita dengerin bahwa dating ternyata waktu Maria pacaran, dia itu udah mikirnya bertunangan, bukan istilah pacaran. Jadi udah dating is about marriage. So marriage also is about dating. Bukan berarti kalau kita udah married, kita nggak perlu berkencan, kita nggak perlu ngedate lagi. No. But it's back and forth, semuanya sama. Dating is about marriage, marriage is about dating.
Jadi ketika teman-teman semua berpikir untuk membuka hati dengan seseorang, kita perlu pikirkan sekali lagi ya, kita perlu doakan apakah benar nih orang tersebut yang kita mungkin dekat itu seandainya kalau jadi partner kita suatu hari nanti bukan cuman untuk sebagai pacar, tetapi sekali lagi sebagai pasangan suami atau istri, ataukah cuman mau tujuannya manfaatin kita nih? Atau cuman ya ngisi kekosongan saat aja misalnya. Nah kita perlu waspada nih dengan profil kita. Karena ada banyak kasus penyalahgunaan informasi seperti foto profil dan biodata diri dan lain sebagainya. Jadi jangan mudah terpesona dengan cuman kegantengan, kecakapan, oh so cute dan lain sebagainya. Jangan mudah percaya, tapi teman-teman bisa mulai dengan pengenalan dulu. Nah yang kedua yaitu jadi pribadi yang utuh. Ketika kalian cari pasangan hidup kan tentunya kita perlu orang yang bisa cocok katanya, sepadan. Nah makanya kita perlu yang namanya pribadi yang utuh. Karena hurts people. Ketika kita terluka maka kita berpotensi juga untuk melukai orang lain. So we must be very careful. Cari pribadi yang utuh. Mari sama-sama kita ucapkan bersama. Pribadi yang utuh. 2, 3. Pribadi yang utuh. Kita nggak bisa ekspektasi kan sekali lagi. Juga minggu lalu dibahas. Kita nggak bisa ekspektasi untuk merubah pasangan kita. Jadi maka dari itu kita perlu nih sebelum kita berpasangan. Kita perlu juga mencari pribadinya dulu yang utuh aja. Nggak perlu kita yang put effort so much untuk merubah pasangan kita. Nah sekali lagi karena kita bisa memposisikan pasangan itu sebagai sumber kebahagiaan atau alasan masa iya gitu kan. Nggak boleh banget nih. Nah kita perlu waspada. Kita sekali lagi tidak bisa berekspektasi atau memposisikan pasangan itu sebagai sumber kebahagiaan kita. Atau alasan kenapa kita bahagia. Kalau jomblo itu kayaknya ngenes banget sekali lagi. No nih. Jomblo with happiness, bukan jomblo ngenes. Nah yang ketiga juga kita perlu kriteria. Punya nilai dan value apa sih orang tersebut. Sekali lagi di minggu lalu kita belajar untuk tidak ngobrol kehidupan kita. Tapi cari orang yang punya nilai dan value hidup yang sama. Nggak cuma sekali lagi cute-nya, good looking, cakep, cantik, atau ganteng gitu kan. Tapi kita perlu belajar ternyata Tuhan tuh mau anak-anaknya, yaitu kita, untuk punya pasangan yang sepadan. Jadi jangan sampai nih kita turunin nilai kehidupan kita, tapi carilah yang punya value yang sama dan sepadan. Sekali lagi di 2 Korintus 6 ayat yang ke-14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terhadap antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Kan nggak masuk akal. Jadi ini berkata atau maknanya yaitu mengenai seiman. Seamin aja lah, ya kan? Seiman dan seamin aja masih bisa bertengkar, ya kan? Apalagi yang enggak gitu istilahnya. Nah ini mungkin joke yang kelihatannya simple tapi sekali lagi kita perlu perhatikan baik-baik nih. Ada benernya juga, bayangin nih kalau kita seiman aja bisa argumen, apalagi yang nggak seiman. Nah, yang berikutnya, put God at the center of our life. Matius 6 ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kita sangat perlu campur tangan Tuhan. Ketika kita cari pasangan nih, kita harus terus libatkan Tuhan. Jangan sampai kita tukar Tuhan dengan manusia. Why? Karena ketika kita terima Yesus, kita tuh terima keselamatannya. Ketika kita tukar Yesus dengan manusia, belum tentu kok pernikahan kita itu yang kita jalani ekspektasinya bahagia mulu. Sekali lagi, namanya kehidupan, kita punya emosi, feeling itu bisa yang namanya suka dan duka. Jadi makanya di dalam janji nikah juga berkata dalam suka maupun duka, bukan dalam suka dan duka, ya kan? Nah makanya kita perlu campur tangan Tuhan karena jodoh dan Tuhan itu udah pilih buat setiap kita jodoh yang katanya sepadan, pasangan yang sepadan. Nah tapi kita bisa memilih nih untuk melayani Tuhan bersama dengan jodoh kita. Yeah, cakep banget ya kan? So what can I do nih?
Udah tahu kan kalau kita lagi cari jodoh harus tetap waspada. Kita perlu pribadi yang utuh, perlu kriteria, put God in the center of our life. Dan terus apa nih? Yang pertama, have a great value. Kalau kita sendiri kepingin punya pasangan bernilai, kita juga perlu punya value hidup yang benar. Maka kita juga perlu membangun value dalam kehidupan kita. Value apa nih? Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mari takut akan Tuhan, melayani bersama, dan tentunya tentang kebaikan, ketulusan, semuanya ada di buah-buah roh yang Tuhan mau setiap buah roh ada dalam setiap kehidupan kita, pribadi yang utuh. Dan yang kedua yaitu dating is about marriage. Jadi kita harus tahu persis nih, bukan cuma pacaran sembarangan, tetapi dating is about marriage. Dan yang ketiga, percaya waktu Tuhan yang terbaik. Sama-sama katakan yes. Oke. Roma 8 ayat ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, berikutnya Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, bukan rancangan kita, dan jalanmu bukanlah jalanku. Jadi jalannya Tuhan bukan jalannya kita. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dan rancanganmu. Sekali lagi, kita perlu percaya rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Janji Tuhan buat setiap kehidupan kita juga tentang pasangan hidup kita. Yang setuju katakan yes. Nah, jadi mari setiap kita perlu kita yakini bahwa kira-kira kalau kita taruh ya kan value punya pribadi yang utuh. Nah, kira-kira kita harus gimana nih? Yang pertama, have a great value. Sekali lagi, kita pribadi juga punya pribadi yang utuh. Yang kedua yaitu kita perlu paham dating is about marriage. Dan yang ketiga, percaya waktu Tuhan yang terbaik. Mari kita doa sama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau kami belajar Tuhan, bahwa kami pun harus punya kriteria, kita punya pribadi yang utuh di dalam Tuhan. Dan kita juga perlu percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang memberikan jalanmu, memberikan planningmu, memberikan rencanamu yang terbaik. Bahkan Engkau sudah menyiapkan pasangan buat setiap kita. Jadi kita mau percaya penuh kepada Tuhan, karena sekali lagi kebahagiaan bukan karena kita punya pasangan waktu kita sudah menikah. Tapi sekali lagi Tuhan, kami bisa menemukan the real happiness karena Tuhan ada bersama dengan kita, bersama dengan pasangan kita, dan bahkan ada di pernikahan kita nantinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau setiap kami Tuhan, kami belajar untuk menaruh Tuhan at the center of our life. In Jesus' name we pray, amen.